Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat ya untuk menjalani hari. Dan setiap apapun yang kita lakukan nih mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah keluarga Sip, gak terasa ya, udah di penghujung tahun nih di 2023 di hari Senin tanggal 18 Desember 2023. Beranda Perempuan kembali hadir di hadapan ruang dengar Anda. Yang Beranda Perempuan ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang. Dan hari ini tentunya Vika ngobrol-ngobrol sendiri ini di Beranda Perempuan. Hari ini kita punya tamu istimewa, narasumber istimewa dari Salimah wilayah Sumatera Barat, yaitu Ibu Elmi Sumiarti SEMSI yang merupakan Ketua Departemen Ekonomi Salimah wilayah Sumatera Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Ibu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Tadi jalan agak nyasar ya Bu ya. Gerimis. Gerimis juga. Ini hari pertama kali Ibu mengunjungi studio baru kita nih ya Bu ya. Luar biasa studionya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan hari ini nih keluarga Sip, kita bakal bahas mengenai istri mitra suami dalam ketahanan ekonomi keluarga gitu ya Bu. Iya. Oke, berarti kalau kita ngobrol-ngobrol tentang suami istri ini tentunya kita bahas tentang peran-peran suami dan istri dalam keluarga nih ya Bu ya. Nah, bisa dijelaskan Bu sebenarnya kita bangun dulu nih definisi awalnya gitu mengenai suami istri ini Bu. Nah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa bainaqulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi buat keluarga Sip FM yang dimanapun kita berada. Alhamdulillah kita berdoa mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik dari hari-hari sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan kita juga diberikan, tentunya kita bersyukur kepada Allah. Nikmat yang pertama kita rasakan adalah nikmat iman, insya Allah ya. Kita berada dalam keadaan sehat, itu adalah nikmat yang kedua yang kita rasakan. Karena kita lihat di luar sana betapa banyak keluarga kita, teman kita, saudara kita ataupun tetangga kita dalam keadaan tidak sehat. Alhamdulillah kita berada di sini dalam keadaan sehat. Dan saya bersyukur sekali ini diundang di sini ketemu dengan para wanita-wanita hebat. Insyaallah ibu-ibu, calon-calon ibu hebat ini semua ya. Amin ya. Belum ada jadi ibu ya. Ini adalah cikal bakal ibu-ibu hebat ini gitu ya. Nah, kalau kita berbicara masalah keluarga, rumah tangga gitu ya. Ini sebenarnya adalah topik yang sangat menarik. Topik yang tidak putus-putusnya kita bahas gitu. Karena ini ya, pernikahan itu adalah ibadah terpanjang ya. Apapun yang kita lakukan, baik itu suami pada istri, istri pada suami, itu adalah semuanya amal saja semuanya. Malahan sampai kata-kata yang paling sederhana yang kita ucapkan seperti panggilan sayang gitu ya. Ini motivasi ya buat adik-adik di sini ya. Panggilan sayang umpamanya itu adalah bernilai ibadah. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, jangankan untuk hal-hal yang lebih berat ya. Misalnya memberikan pelayanan untuk suami, memasak untuk suami dan segala macamnya, pelayan seperti itu. Tapi hanya panggilan-panggilan sayang saja atau memberikan senyum terbaik untuk pasangan kita, itu juga adalah ibadah terbesar. Nah, berbeda sebaliknya kalau kita tidak melakukan pada pasangan kita. Nah, ini hati-hati nih untuk yang muda-muda. Terkadang kita ramah sekali dengan yang bukan mahram kita, yang bukan pasangan kita. Justru sebaliknya, kita tidak akan mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa gitu ya. Nah, kalau kita mengatakan suami istri itu ibaratnya kalau seekor burung itu ibarat dua sayap. Ya. Jadi sayap itu memiliki keseimbangan gitu. Dan satu sama lainnya jangan sampai ada yang sakit. Sama yang sakit. Dan dia saling terbang. Harus terbang. Kalau nggak bisa terbang. Makanya kita lihat burung itu kan jarang yang timpang ya. Sayap satu yang kiri di bawah, yang kanan di atas, jarang gitu ya. Nah, burung itu akan terbang
sesuai dengan sayapnya yang akan beriring sejalan. Nah, artinya apa? Dalam rumah tangga itu harus saling menguatkan, itu yang paling penting. Kemudian saling mengerti, ya. Kemudian yang saling bekerja sama. Nah, tentu fokus kita lebih banyak sekarang ini kita bahas Keluarga Sip FM. Kita bahas sekarang ini masalah ekonomi, ketahanan ekonomi, gitu. Nah, dalam rumah tangga memang kewajiban seorang suami memberikan nafkah pada istri. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga sebagai seorang istri ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, kita mengefektifkan dulu ya penghasilan suami yang diberi ke kita. Nah, misalnya ibu-ibu semua diberikan uang jajan gitu ya, uang jatah bulanan. Bisa nggak kita memanfaatkan uang itu semaksimal mungkin? Nah, di sini dibutuhkan kreatif seorang ibu. Nah, kreatif seorang istri gitu. Misal uang kita hanya mampu beli ubi, umpamanya beli ubi. Apakah ubi itu bisa kita hanya rebus saja? Kemudian kita sajikan ke anak kita gitu. Tentu harusnya diolah dulu ya. Anak sekarang nggak mau lagi makan ubi rebus. Anak sekarang maunya ciki-ciki yang ala-ala seperti itu gitu ya. Nah, tentunya kini dibutuhkan kreatif seorang ibu. Nah, apa? Ubi itu diolah sedemikian rupa sehingga yang ubi yang nilainya hanya mungkin kita beli di pasar 10.000, kita olah sedemikian rupa bisa bernilai nanti anak-anak kita tidak jajan lagi di luar. Kita buat olahan seperti ala ciki-ciki. Sekarang ada rasa-rasa gitu ya. Ada rasa barbeque-nya, ada rasa jagungnya ya. Kemudian ada seperti apa sekarang yang lagi tren ya, ubi meledak ya. Ubi ngakak. Ubi ngakak ya, seperti itu. Nah, ini kan dibutuhkan kreatif seorang ibu. Nah, ini sebenarnya seorang istri sudah melakukan bantuan untuk suaminya gitu. Ya kan? Nah, artinya uang yang dia efektifkan penggunaannya. Kemudian lagi dalam hal masakan, kita bisa mampu beli ayam. Nah, apakah ayam ini hanya bisa kita goreng saja, gulai saja gitu ya, diolahnya gitu ya. Tapi enggak, anak-anak sekarang butuh, dia pengen makan nugget gitu. Nah, di sini butuh juga seorang ibu punya keahlian untuk mengolah ayam itu seperti menjadi nugget gitu. Nah, sehingga seorang ibu itu tidak hanya memikirkan ya uang segini mau dibeliin apa ya, cukup nggak ya gitu. Jadi dibutuhkan sekali kreatif dari seorang ibu. Nah, disinilah seorang istri sudah membantu peran suami, membantu suami. Jadi suami nggak pusing lagi kan dengan uang segitu. Anak saya udah bisa makan nugget. Anak saya sudah bisa makan ciki ala-alaan rumahan, lebih sehat, lebih enak daripada yang di luar gitu kan, lebih terjamin, lebih higienis dan segala macamnya. Itu yang pertama konsepnya. Jadi dituntut seorang ibu itu harus memiliki keahlian di bidang itu. Nah, jadi istilahnya saya kan nggak punya ilmu apa-apa, saya kan nggak pandai gitu. Banyak sekarang media belajar ya. Ibu-ibu sekarang nggak ada yang nggak punya HP gadget ya, nggak ada yang tidak punya Android gitu. Banyak sekarang metode belajar di YouTube ya, baca ya. Kita tanya aja semua sama Simbah gitu ya. Mungkin kalau modal dikit ikut webinar gitu ya. Webinar, kita ikuti hal-hal seperti itu. Jadi intinya kita sebagai seorang ibu harus memiliki nilai kreatif ya untuk mendapatkan keahlian skill-skill yang seperti itu. Jadi jangan monoton kita menerima, kemudian kita mengeluh di akhir bulan ya nggak ada uang lagi ya ini gitu ya. Akhirnya kita menuntut suami terus ya. Apalagi kalau sekarang ini kita sering dengar percekcokan itu terjadi lebih banyak itu ya, hasil beberapa penelitian yang dilakukan ya oleh para pakar gitu. Saya pernah baca dalam sebuah jurnal angka perceraian tertinggi itu disebabkan oleh faktor ekonomi. Salah satunya faktor ekonomi. Nah, kenapa ekonomi ini dijadikan salah satu untuk membuat angka perceraian jadi tinggi gitu? Nah, padahal sebenarnya ekonomi itu bisa kita siasati ya bagi seorang ibu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sudah merupakan suatu, kalau kita mengatakan tadi dalam surah Al-Baqarah 187 ya, istri itu adalah pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri, artinya kan saling melengkapi, saling menutupi. Kalau suami kita di bidang ekonomi boleh kita katakan kurang atau biasa-biasa saja, sudah sewajarnya kita sebagai seorang istri bantu dong gitu, bantu mikir dong gitu ya, Nah, sekarang banyak sekali peluang-peluang. Saya selalu memberikan misalnya motivasi atau pelatihan pada ibu-ibu di rumah gitu, dengan tidak mengesampingkan kewajiban kita sebagai seorang ibu untuk pendidikan anak, untuk melayani suami, bereskan rumah dan segala macamnya. Tidak tertutup kemungkinan kita masih banyak waktu. Kita diberikan waktu
misalnya ada waktu-waktu senggang kita gunakan itu, kita manfaatkan itu. Banyak cara sekarang. Saya selalu motivasi ibu-ibu ini, kalau nggak mampu untuk keluar rumah, misalnya anak kita kecil atau segala macam ya, dengan segala macam hambatan kita, kita bisa melakukan jualan di rumah. Ya, kita bisa melakukan untuk menambah maisha, pendapatan suami kita dari rumah. Apa contohnya? Bisa kita jadi reseller, karena kita punya modal nih, gitu ya. Salah satunya ya ibu sendiri reseller ya. Jadi reseller banyak bidang yang kita reselleri gitu ya. Walaupun kita sudah punya kegiatan di luar, di samping tugas utama kita sebagai ibu rumah tangga, kita juga menjadi seorang reseller gitu. Banyak reseller. Kita tanpa modal ya. Nah, tanpa modal, kita hanya dengan gadget saja. Kita kalau reseller itu kan mudah caranya. Mendaftar, kita ikut jadi reseller, nggak tanpa biaya. Nanti kita promosikan. Di orang belanja, orang mau order, kita oper lagi ke ini kita, kemudian dia yang ngirim langsung, kita nggak ada kerja apa-apa. Bahkan kita itu hanya istilahnya mengoper order saja gitu ya. Dan itu saya sudah lakukan dari awal menikah tahun 98. Wah, sudah lama. Udah lama ya. Jadi mau order jadi reseller gitu. Mulai dari produk-produk kesehatan gitu ya. Kemudian produk apa lagi? Produk halal gitu ya. Kemudian yang terakhir ini lebih hebat lagi, kalau di Salimah Food ada juga kan ya. Salimah Food gitu. Bahkan saya kemarin itu reseller mutiara Lombok asli. Keren ya? Iya. Cantik sekali itu. Cantik sekali mutiaranya. Kita kan cobalah kita menjadi wanita yang produktif dan wanita cerdas gitu. Kita di Facebook ngapain? Kita kan buka Facebook kan? Scroll. Ngapain kita di Facebook? Nggak mungkin ya kita buat hari ini capek deh. Paling orang komentar apa? Istirahat gitu ya. Kita bilang, aduh kecewa lagi nih gitu ya. Justru status-status kita itu justru menimbulkan hal-hal yang negatif malahan. Bahkan kalau kita hanya sekedar iseng-iseng aja membuat status, itu justru jadi dilema dalam rumah tangga kita. Belum lagi nanti jadi bahan gunjingan oleh orang-orang yang lihat gitu ya. Pasti rumah tangga jadi hancur. Misalnya kita buatnya statusnya, kita melihat kayak tadi saya melihat ya di jalan gitu ya, gerimis gitu. Hari ini sedih nih gitu ya. Hari ini bersedih gitu, seperti perasaanku gitu ya, misalnya gitu ya. Pasti orang bertanya-tanya gitu ya, ada apa dengan Bu El nih hari ini kok bersedih gitu ya. Pasti orang akan bertanya-tanya dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak terjadi gitu. Nah, kita isi dengan hal yang positif. Misalnya kita searching di situ. Saya mutiara, pengen cantik nih buat yang wanita gitu. Ayo dong mutiara gitu. Murah, meriah, cantik gitu ya. Karena itu insya Allah akan menjadi promosi-promosi buat kita. Nah, kemudian misalnya kalau ada Salimah Food juga kita promosikan juga seperti itu, banyak reseller seperti itu. Nah, jadi itu untuk ibu-ibu yang memang tidak punya waktu untuk keluar, ya. Tapi kalau buat ibu-ibu yang punya waktu keluar, kesempatan keluar dan juga diizinkan oleh suami, banyak lagi pintu peluang-peluang rezekinya, gitu ya. Apa aja itu nanti kita bahas di segmen kedua. Siap. Nah, keluarga sip, menyenangkan sekali ya pembahasan kita hari ini, bisa membuat cakrawala ibu-ibu dan kita kayak kaum perempuan nih ya, untuk bisa lebih berdaya membantu perekonomian keluarganya. Nanti kita bahas lagi nih mengenai apa aja sih yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu atau istri yang memiliki waktu untuk membantu keluarganya nih, keluarga Zip, untuk menguatkan perekonomiannya. Nah, keluarga Zip akan mengundang juga atensi Anda untuk mengirimkan pertanyaan yang mau bertanya-tanya nih, bisa dikirimkan di WA 0812 22 01 01 59, dan jangan lupa nih untuk ikutan live streaming kita di Instagram @zipfm, dan Anda juga bisa nih mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya di sana. Nah, keluarga Zip, nanti Vika akan kembali lagi dengan Bu Elni di segmen kedua, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Zip FM, inspirasi keluarga Anda.
105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita balik lagi nih di program Beranda Perempuan. Segmen kedua masih bersama sahabat sihir Anda, Vika Laila, dan narasumber kita, Ibu Elni. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol asik nih ya Bu ya, di off air tadi. Iya. Kita bahas mengenai lebih lanjut nih, mengenai peran suami dan istri ini. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol nih ya Bu ya, Vika mau ingetin dulu kepada keluarga Sip yang pengen bertanya nih, bisa dikirimkan pertanyaannya di Instagram kita @sipfm ataupun di live streamingnya Sip FM, bisa langsung join ya, atau bisa kirimkan pertanyaan di WA only ya ini ya, di 08 12 22 01 0159. Nah, ditunggu nih pertanyaannya biar kita makin semangat lagi nih untuk diskusinya. Iya, benar-benar. Nah, tadi kita bahas ya Bu ya, mengenai peran istri ini dalam menguatkan ekonomi keluarganya gitu. Tadi udah kita bahas mengenai peran istri ini. Yang pertama itu adalah mengefektifkan nafkah. Seperti tadi harus lebih kreatif dalam mengolahnya dan mengelolanya gitu. Dan juga harus terus belajar untuk lebih kreatif lagi gitu ya Bu ya. Dan tadi juga udah disinggung dikit mengenai untuk menambah kalau kurang. Nah, bisa dilanjutkan nih Bu. Oke, keluarga Sip FM. Nah, dalam hal menambah ini banyak macamnya, banyak caranya. Tergantung juga dengan kemampuan kita dan keterbatasan kita. Nah, buat ibu-ibu yang punya keterbatasan waktu, mungkin karena anaknya kecil ya, alasannya gitu ya, nggak bisa keluar rumah efektif gitu, boleh di rumah saja. Di rumah itu kita bisa menghasilkan uang loh. Nah, menghasilkan uang dengan apa? Mungkin ya dengan menggunakan media sosial yang kita miliki gitu ya. Kalau selama ini media sosial kita untuk apa kita gunakan? Ya mungkin scroll, atau mungkin yang paling positif itu lihat dakwahnya, lihat gitu ya. Nah, sekarang banyak sekali peluang-peluang kita untuk menjadi reseller. Nah, makanya Ibu bilang tadi, ini cara mudah untuk kita membantu meningkatkan ekonomi itu dengan reseller, karena kita nggak punya modal, ya kita hanya berdasarkan kepercayaan kita aja dengan para agen-agennya gitu ya, kita menjualkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagi ibu-ibu yang punya waktu, mungkin ya waktu keluar, mungkin anaknya sudah bisa nih keluar gitu ya. Tapi sebenarnya tergantung kita juga loh, Vika ya. Jadi misal kayak saya sering melihat ya, ibu-ibu tuh mengantar anak-anak sekolah gitu. Ngantar anak-anak sekolah itu daripada kita gosip, emang tungguin di sekolah gitu atau nungguin anaknya di sekolah kan lumayan ya. Itu sebenarnya pasar. Ya gitu ya. Berbicara masalah ekonomi, kita berbicara hanya ada uang gitu ya. Ini sasaran kita nih gitu ya. Mungkin wali-wali murid gitu ya, kita bisa promosikan produk-produk kita kalau kita bisa membuat gitu. Tapi kalau kita nggak bisa membuat ya, kita bawain misalnya contohnya apa gitu. Saya awal dulu karena saya memang hobinya jualan. Dari mahasiswa pun, mungkin dari SD pun saya udah mulai jualan gitu ya. Jadi kalau di rumah itu ada buah-buahan, jambu biji di rumah. Kalau ada 5 buah yang masak, itu saya makan cuma 1, 4 saya jual. 4 dijual gitu. Itu pun kalau seandainya di sekolah itu ada yang minta kelima-limanya, akhirnya saya jual semua gitu ya. Jadi memang seperti itu. Kemudian saat saya beranjak sampai mahasiswa pun saya jualan. Saya masih ingat saya mengambil majalah, waktu ada majalah Umi ya, Anida gitu ya, baca-baca ringan untuk mahasiswa. Saya ambil di agennya, saya bawa ke kampus. Ayo dong, mahasiswa nunggu baca gitu ya. Ini baca lumayan, satu majalah itu saya dapat untung waktu itu Rp250. Waktu itu udah besar ya. Waktu tahun 91 ya. Nah, itu udah besar. Jadi darah jualan itu sudah ini ya. Sampai sekarang pun saya memang hobi jualan. Jadi hobi jualan. Bahkan sampai masakan di rumah pun saya posting, itu jadi jualan gitu ya. Jadi jualan. Nah, jadi semua itu memang kreatif kita. Intinya kita bagi seorang ibu, kalau ingin yang pertama itu adalah melatih diri kita, jangan malu. Jangan malu. Kenapa kita mesti malu? Kita kan
karena itu contohnya Rasulullah yang dicontohkan kepada kita. Rasulullah itu berdagang. Nah, bukan dengan yang lain-lain ya, tapi berdagang. Rasulullah mencontohkan berdagang. Jadi kita nggak malu. Sebenarnya kita dengan berdagang itu udah ngikuti sunnah loh. Gitu. Ngikuti sunnah. Gitu. Pekerjaan yang paling dianjurkan gitu ya, berdagang gitu. Nah, karena saat berdagang itu saya juga merasakan ada nilai yang saya beri. Misalnya, saya menjual sesuatu, saya bilang ini yo baiknya, ini untungnya. Seperti saya jual majalah itu, majalah Umi. Kita baca ini yo. Kenapa? Untuk apa baca majalah Umi? Ini ada pengetahuannya untuk kita, untuk calon ibu segala macamnya gitu kan. Akhirnya kita juga memberikan edukasi kepada calon pembeli kita. Itu kan satu nilai. Berarti kan kita nilai kebaikan yang kita tularkan sama mereka gitu. Akhirnya mereka tertarik. Kemudian kayak kita juga pernah waktu itu beli jilbab di Bukit Tinggi, kita stick sendiri, jadi beli kainnya meteran gitu ya, putih, ayo loh gitu ya, ukuran segitu gitu ya, warna-warni kita stick sendiri, kemudian kita jual di Padang. Nah, kita saat kita menjual, kita kemas sendiri ya, kita jualnya juga dengan bahasa edukasi juga, kita ini ya, beli dong jilbabnya, ini bahannya dari ini loh, tidak menerawang, tidak ini gitu ya, ini bagus, makainya juga enak gitu, nggak perlu dilapis dan tidak licin gitu ya. Jadi memang saat kita menjual kita berikan edukasi seperti itu. Nah, saya merasa itu adalah nilai lebih yang kita punya gitu. Nah, kayak makanan juga gitu. Jadi pernah ya, ini pengalaman saya ya. Jadi saya pernah masuk ke pasar yang di Padang, kayak OLX apa ya, waktu saya masuk di pasar Padang ini. Jadi waktu itu saya memposting cara masak pindang ikan, ikan ya, sama pepes ayam. Ya, saya peragakan cara membuat. Kemudian saya share gambarnya sudah jadi gitu kan. Akhirnya sampai jam 12 malam orang order. Akhirnya karena saya nggak sanggup kan, ini akhirnya saya tutup akun saya gitu. Ngeri juga kan, orang udah banyak pesanan, kita nggak sanggup gitu. Nah, ternyata memang hal-hal seperti itu mudah saja sebenarnya. Jadi nggak usah. Satu lagi gini. Kalau kita mau berdagang, konsep pertama yang harus ada dalam diri kita, jangan takut barang kita nggak dibeli orang. Itu harus ada. Jangan takut barang kita nggak dibeli orang. Yakinkan diri kita bahwa barang yang akan kita jual itu akan dibeli orang. Nah, tentunya dengan hal seperti itu ya, dengan Bismillah ya, kita pagi-pagi gitu ya, kita post barang kita, insya Allah gitu. Nah, yakin itu. Tapi kalau jualan itu kita sudah ada rasa dibeli orang nggak ya, laku nggak ya, duluan gitu ya, Bu ya. Nanti nggak habis, kalau kita buat kue nanti nggak habis gimana? Karena memang Allah itu kan sesuai dengan persangkaan kita. Di saat kita sudah mempunyai persangkaan seperti itu, di samping Allah mengabulkan itu, kita secara otomatis kita sudah menanamkan aura negatif dalam diri kita. Artinya kita sudah membunuh semangat kita sendiri. Nah, itu. Jadi kalau ingin bagi pemirsa keluarga SIP FM, jangan ada rasa itu. Yang pertama itu harus tanamkan dalam diri kita, saya jualan insya Allah laku. Harus seperti itu. Jadi harus ada afirmasi positif gitu ya, Bu ya. Jangan sampai kita belum perang udah kalah duluan. Makanya saya sering juga dikomentari sama anak-anak saya. Ini kalau ngomong sama Bunda nih selalu bilang gini. Saya bilang ini bisa gitu ya. Kalau dia bilang, Bun bisa nggak ke sana? Bisa, insya Allah gitu. Bunda ini Bunda aja bilang bisanya gitu. Nanti jangan-jangan nggak kesampaian gitu kan? Karena dengan kita menjawab bisa, oke, itu kita sudah menanamkan dua aura. Aura positif untuk orang lawan bicara kita, aura positif untuk kita. Nah, kita kan motivasi diri kita kan. Tapi kalau dia bilang, Kak, payah mah Kak, kalau ke sana susah mah Kak, gitu ya. Kayaknya nggak bisa deh gitu. Di saat kita sudah mengatakan nggak bisa itu, dia sudah punya aura negatif kan? Ya, gitu ya. Ya, nggak bisa. Kita sendiri juga yang seharusnya kata Allah bisa, ya dia sendiri udah bilang nggak bisa, ya sudah kata Allah kayak gitu ya. Karena Allah itu sesuai sama prasangka kita. Iya, gitu. benar gitu. Jadi makanya tadi pun saya bilang gini, kayak tadi kan pulang dari semalam itu sampai di rumah jam 12:30. Kebetulan lagi jauhlah ke Salimah, Kota Payakumbuh kemarin, masalah ekonomi juga, Koperasi Salimah, Koperasi Kusuma. Jadi kita jauhlah kemarin, pulang sampai 12:30. Kan dibilang sama Bu Vivi kan, besok ngisi loh di FM, bisa insya Allah gitu ya. Materinya udah siap belum ya nggak apa-apa ya, artinya apa ya, di saat kita sudah menanamkan itu dalam diri kita, orang yang lawan bicara kita pun juga kita tanamkan aura positif buat dia. Juga cuma kita sama kayak kita curhat kan, kita curhatkan sama orang itu,
coba yakin nggak misalnya kita curhat sama orang, waduh gimana nih ya jualan saya nggak laku ya gitu. Yakin nggak dia memberikan solusi? Kalau nggak yakin berarti dia nggak bakal dapat solusi Ya, dari belum tentu dia, kan? gitu ya, Bu, ya? Jawabannya kan 50-50 ya. Bisa saja dia bilang, ya gimana ya sekarang ekonomi memang lagi turun nih gitu, daya beli memang turun nih gitu. Apa laku ya kamu jual apa harganya terlalu mahal gitu ya? Itu kan nggak solusi. Iya. Tapi kalau solusi bilang, aduh gimana nih ya jualan saya, kamu punya channel nggak? Beda ya. Iya. Kita bilang gitu ya. Saya, aduh gimana nih jualan saya nggak laku, kamu punya channel nggak untuk jualin barang saya? Itu beda loh. Padahal kita curhat sama-sama curhat kan. Iya. Curhat yang pertama kita mengeluhkan barang kita nggak laku. Hanya mengeluhkan. Hanya mengeluhkan. Tapi kalau ini kita nawarkan, kamu punya solusi nggak untuk jualin barang saya? Nah beda ya. Iya, Nah berbeda. berbeda. Artinya di saat kita sudah menanamkan aura positif pada orang, kita juga menanamkan aura positif pada kita. Jangan kita bilang, ya nggak laku, sedih deh hari ini gagal total. Hari ini rugi gitu ya. Ya sudah sampai sebegitu aja dia. Iya. Nah, tapi kalau lawan bicara kita ajak, kamu punya channel nggak? Pasti dia mikir kan? Mikir dia gitu. Ya, kalau gitu saya coba juga lah di Facebook saya promosiin barang kamu ya gitu. Solusi kan? Pasti dia kalau memang teman yang baik pasti dia akan mengusahakan untuk bantu kita ya, Bu, gitu. ya. Tapi sekurangnya dari awal kita udah tanamkan aura positif buat dia gitu. Nah, jadi mungkin sahabat FM jangan takut untuk memulai. Ada yang bilang mulai dari mana ya gitu ya, mulai dari mana ya, bismillah kalau saya bilang. Mulai dari mana ya, bismillah aja gitu. Bismillah terus lakukan ya. Terus lakukan gitu ya. Sekarang ini banyak peluang untuk kita seperti itu, banyak cara untuk itu. Jadi kalau dikatakan sekarang nih ibu-ibu mengeluh hanya di rumah, saya miris lah melihat misalnya ibu-ibu mengeluh kemudian waktu kosongnya sibuk misalnya baca Facebook, buat status yang nggak jelas di medsos. Itu apa? Itu apa kita buat seperti itu? Banyak mudaratnya kan, nggak banyak manfaatnya. Tapi cobalah buat status-status yang membangun. Atau bisa status, saya pernah ngajarin ibu-ibu yang kebingungan. Saya bilang gini aja, kamu kan nggak tahu nih mau jualan apa. Saya bilang nggak tahu. Kamu buat di status kamu di situ, hari ini ibu-ibu butuh apa ya? Cuman itu aja. Ditanya banget banget gitu. Kan ada tuh macam-macam komentarnya. Saya butuh ini, butuh itu, ada yang butuh refreshing, butuh ini. Ada jilbab gak, Bu? Gitu. Iya. Banyak itu kan teman-teman kita hanya itu dalam artian kalau di dalam penelitian itu mengidentifikasi. Kita identifikasi dulu permasalahan mereka apa. Mereka butuh apa gitu. Nah, dari sana kita bisa jualan gitu. Iya. Kita bisa jualan gitu kan. Jadi lihat pasarnya dulu baru kita jualan ya. Betul. Itu. Jadi ibu tuh ketawa aja, saya bilang, "Lah, Bu Elni kok buat itu di status? Buat aja coba." Ternyata ini loh katanya berhasil loh saya jualan. Akhirnya dia bilang minta jilbab. Jadi di-share-nya lagi. Waktu itu kalau nggak salah waktu mau lebaran. Itu pasarnya banget ya, Bu ya. Ibu butuh apa nih hari ini gitu. Ada yang bilang minta kue lebaran, ada yang minta mukena, minta baju. Nah, dari situ kita share. Kita nggak mungkin nggak punya teman membuat kue. Share produk dia. Kita share nih, ibu-ibu yang butuh kue, nih ada loh, saya punya kue gitu ya. Apa nih, kacang tojinnya, kue keringnya segala macam. Nah, mau mukena nggak? Mukena di lebaran. Nah, share lagi mukenahnya gitu-gitu. Alhamdulillah gitu. Berarti kan dibutuhkan itu sekarang nih, mau nggak gitu. Yang penting usahanya aja dulu gitu aja. Ya. Karena yang namanya ikhtiar itu Allah memberikan sesuatu itu sesuai dengan ikhtiar kita. Gitu ya. Kalau kita nggak mau berusahakan, ya nggak bakal dapet ya, Bu ya. Kita hanya menjadi orang-orang yang apa kata anak-anak sekarang berhalu, seandainya aja gitu ya. Mungkin nanti muncullah andai-andai lagi tuh. Seandainya suami saya ya seperti Sultan gitu ya. Seandainya suami saya begini ya. Nah, kadang-kadang hati-hati buat ibu-ibu semua. Kalau kita sudah berandai-andai dengan suami kita, hati-hati. Kenapa? Karena disitulah pintu celahnya setan masuk. Nah, di situ itu setan masuk, setannya akan mulai ingat masa lalu kita, melihat orang lain, ya, apakah di lingkungan kita, dan seolah-olah memang
yang di luar kita itu menjadi orang yang melebihi suami kita, padahal itu adalah sesuatu fata morgana aja sebenarnya yang diapakan oleh setan pada kita, ditiup hembuskan gitu. Kalau kata orang, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita kelihatannya. Kelihatannya. Padahal kita nggak bisa makan rumput tetangga. Nggak bisa. Ya sama kayak orang bilang kasar. Kenapa kita nggak belajar mencintai yang apa yang kita punya? Kenapa kita mencintai yang belum? Pasti itu bukan bentuk kita, gitu. Udah punya orang gitu. Nah, cintailah yang kita punya gitu. Maksimalkan apa maksimalkannya ada. Misalnya kayak suami kita kurang, ya seperti tadi. Kembali lagi kita Al-Baqarah tadi, 187 tadi, bahwa kita adalah suami pakaian istri pakaian buat suaminya. Dan saling menutupi kita. Suami kita kurang di bidang ekonomi, ayo kita bantu dong. Masa suami kita berlelah-lelah, kita tenang-tenang aja gitu. Masa kita cuman ngomel-ngomelin suami doang gitu. Padahal perempuan itu dikaruniai Allah dengan kemampuan multitaskingnya ya, Bu. Itu yang paling menonjol. Saya pernah cerita sama mahasiswa saya juga. Ini yang perempuan ini bakalan perginya ke marketing. Ya, karena kalau perempuan itu dimanapun berada jadi pasar. Dia udah mudah banget connecting. Mudah banget gitu connectnya. Kalau bapak kan agak kurang gitu ya. Makanya saat saya jualan itu, suami kan kadang-kadang lihat ini aja, ya si bunda promosi lagi deh gitu ya. Kadang-kadang kalau kita bilang, ya alhamdulillah hari ini jualan segitu, kok bisa gitu ya, gitu ya. Ya bisa. Emang mak-mak itu suka ngomong gitu ya. Nah, jadi memang intinya sekarang ini yang perlu kita sadari itu, kalau ibu selalu mengembalikan bahwa kita ini udah pakaian buat suami kita, suami kita pakaian untuk istri kita. Walaupun sebenarnya memang kewajiban suami berikan nafkah, tapi apakah kita tega melihat pasangan kita jungkir balik di luar sana gitu ya? Kan rezeki itu Allah beri dengan pintu yang tidak sama, mungkin melalui kita, mungkin melalui anak kita, ya mungkin melalui suami kita kan nggak tahu. Nah, jadi kepatuhan kita dengan suami dalam rangka juga membantu dia gitu, membantu dia. Tentu dalam artian, dalam tanda petik ya, tidak keluar dari koridor-koridor yang sesuai dengan syariah. Salah satunya tadi dengan tentunya kita mencari tambahan ini dengan ridho suami itu sendiri. Ya, jadi kita diskusi dulu. Nah, nih Bang, boleh nggak saya ini jualan ya? Jarang ya suami itu bilang, oh enggak lah, kamu duduk aja di rumah, saya yang nyariin sendiri, saya ini gitu ya. Jarang. Kalau dia tahu juga kemampuan dia gitu. Tapi kalau memang dia emang berlebih-lebih, ya udah gitu ya. Udah Umi, jangan jualan deh, Umi ngaji aja gitu. Tapi kalau saya tipenya ya, kan pintu dakwah kita kan juga bukan hanya dengan mengaji aja, pintu ibadah kita gitu ya. Dengan jualan itu sebenarnya kita udah memberikan juga, ada ibadah juga gitu. Kita niatkan segala sesuatunya itu memang untuk ibadah gitu. Ibadah masuk suami kita. Bahkan saat kita membantu nafkahi keluarga kita ya, dengan penghasilan kita sama dengan bersedekah sama keluarga kita gitu. Nah, itu mungkin ya. Jadi jangan malu lah ya untuk ini ya, promosi gitu ya. Kenapa kita malu? Kita nggak ngapa-ngapain kan? Kita kan nggak ngamaling. Kita nggak maling. Ya benar. Daripada anak, lebih malu kita seandainya anak kita, Bunda buatin ini dong, nggak ada duit kita kan. Atau kita beli ini, situ ya Bun. Ngajian situ ya Bun. Kita nggak ada duit. Malu nggak kita? Ya malu juga. Malu sih kita. Nggak mungkin kita bilang minta sama bapakmu gitu ya. Jatuhnya lebih sedih ya, lebih sedih lagi gitu ya, lebih sedih lagi gitu, daripada kita akan bahagia sekali saat dia bilang, Bunda beli itu dong, ayo gitu ya. Rasanya apa ya, sebuah kebahagiaan. Nah, saat suami kita bilang sedih dia pulang, gimana nih Bun, kayaknya kita harus berhemat-hemat deh, harus irit deh, karena ada terjadi ini nih gitu ya, kondisi kita begini nih gitu, pengeluaran banyak gitu. Oh nggak apa-apa, saya kan ikut bantu. Ini ada uang kita, ini ada tabungan kita gitu. Alhamdulillah kan. Nah, kita bisa bayangkan gimana ini ya cerahnya suami kita ya. Di saat dia bilang, wah istri saya nih bantu saya bener gitu. Insya Allah banget, merasa beruntung jadinya ya Bu ya. Gitu. Jadi dalam rumah tangga itu nggak bisa juga hemat gitu. Jadi kalau dalam konsep ekonomi itu sekarang ini, kalau saya sering menceritakan pada motivasi teman-teman yang mau berusaha, jangan hitung uang keluar gitu ya, tapi hitunglah uang yang akan masuk gitu. Kalau menghitung uang keluar pusing kan? Iya, pusing kita, aduh keluar lagi gitu. Tapi ya, hitung uang yang akan masuk. Nah, sama halnya dengan bersedekah. Kita akan hitung-hitungan kalau uang masuknya nggak jelas. Iya. Nah, kita akan bingung kan,
Mana nih? Nah, kalau saya sedekah segini, saya beri orang segini, nanti dapat uangnya beli mana berapa ya? Nah, dari mana gitu. Tapi kalau kita sudah, makanya catatan saya bilang sama ibu-ibu, dia kan ada tanya, Bun, buat buku pengeluaran keluarga itu seperti apa? Saya bilang, satu aja posnya, saya bilang. Kok satu? Katanya, iya, uang masuk. Dia protes ya, kok uang masuk sih? Uang keluar gimana? Jangan pikirkan uang keluar, gitu. Pikirkan uang masuk. Karena saat kita memikirkan uang masuk, akan ada planning yang kita buat. Sebulan ini kita buat ya, rencananya. Ini uang masuk dari gaji rutin segini. Loh kok kurang ya dari bulan sebelumnya gitu ya. Kita kan udah bisa mengukur pengeluaran kita. Kurang nih. Wah, ini harus jalan nih otak kita biar memenuhi standar yang sama dari bulan sebelumnya. Kita harus putar otak. Dari mana sumber masuknya? Nah, apakah suami bisa membantu mencukupi atau tidak gitu? Tapi kayak kita pikir-pikir ya, kayaknya rasanya suami gak kuat lagi deh. Rasanya dia aja bekerja udah jam 8 pulang jam 5. Kapan lagi? Maksimal itu. Maksimal. Ya? Kapan lagi mau lemburnya? Mau disuruh pula ojek online, kasihan banget gitu ya. Nah, ada nggak ya dari kita? Oh, saya punya ide nih. Saya punya teman nih, kulit telepon gitu. Apa, Umi? Ini dong kue yang 50 saya bantu jualin gitu. Bisa gitu. Jadi memang kitanya gitu. Jadi mungkin ya kalau masalah ekonomi ini agak apa ya? Perempuan itu memang harus punya inisiatif yang banyak, kreatif yang banyak gitu. Luar biasa. Tapi bicara masalah ekonomi bisa pembicaraan yang asik gitu ya. Tapi dengan satu frekuensi ya. Artinya satu frekuensi itu jangan baterai sekali nih Bu Elni sedikitnya uang. Makanya kemarin pas di Salimah Kota Padang ya, kita samakan dulu frekuensi kita. Kalau bicara masalah ekonomi tak terlepas dari masalah uang. Nah, jadi segala sesuatunya harus diukur laba atau rugi gitu ya. Kalau kita jualan, masa kita jualan mau rugi? Enggak dong. Gitu. Lain sedekah kan beda gitu ya. Sedekah posnya beda. Kalau kita jualan pasti kita ingin untung, tapi caranya tentu sesuai dengan hal yang dibenarkan oleh ajaran kita, yang tentunya. Udah dicontohkan oleh Rasulullah, gitu. Misalnya kayak timbangan gitu ya. Memang pedagang yang jujur itu kan nanti dia hisapnya ini ya besar ya untuk pedagang, tapi pedagang yang jujur dia akan langsung masuk surga. Ya, kenapa? Karena masalah timbangan, kualitas gitu. Makanya kualitasnya benar ya. Kita makanya kalau kita jualan itu edukasi orang dulu, kasih tahu. Misalnya kayak saya tadi jual jilbab, saya bilang ini jilbabnya bahannya ini loh, tidak menerawang. Itu kan kita kasih kualitas, tidak luntur, gitu kan kualitas. Nah, tapi ada juga kita bilang, oh ini bahannya agak jelek ya, murah memang harganya, tapi agak jelek, tapi warnanya cantik. Nah, jadi dicuci sekali 2 kali, luntur nih, nanti jangan jadi menyesal. Jujur aja gitu jujur ya. aja. Kalau bahannya luntur, bilang aja luntur. Bilang aja, cara gitu. Dan kasih tahu juga mungkin cara. Iya, benar-benar. Pernah dulu waktu pesan kue masalah perkuian ini ada yang nggak dibeli oleh customer. Karena apa? Karena saya jujur ngomongnya gitu. Kebetulan waktu itu buat apa ya? Buat onde-onde atau apa ya? Onde-onde kali ya, yang ada saka di dalam itu. Tapi jenisnya pakai onde-ondenya itu pakai ungu gitu ya. Ada wijen-wijennya kayak gitu. Jadi memang saya kan bilangnya gula nau. Mungkin karena yang memproduksi ini apakah kurang, memang tidak ada saat itu gula nau, ataukah memang dia ingin bermain curang juga, kita nggak tahu. Nah, saya kan promosinya gula nau, enak gitu ya, gula nau. Ini bahannya enak, ini kualitas. Saya jual mungkin yang kecil itu saya jual dengan harga 2.000 gitu. Ya pantas lah dengan mutu yang begitu, jual segitu gitu kan. Ternyata dirasain sama customer tidak sama dengan contoh yang saya berikan gitu. Ternyata nggak sama, dia nggak jadi beli. Risiko kita. Nah, risiko kita. Jadi biasa aja. Jadi jangan hal seperti itu, kita jujur-jujur aja. Ini memang saya bilang maaf ya, ini tidak sama dengan yang kemarin karena gulanya tidak seperti enak yang kemarin. Oh, saya kalau itu saya nggak jadi beli. Saya komplain katanya. Ya sudah gitu. Nah, itu risiko kita. Jadi memang kalau kita jualan konsep yang pertama juga harus ditanamkan rasa jujur. Biar uang yang masuk di kita itu juga berkah gitu ya. Kalau kita bohong-bohong, uangnya nggak berkah. Uangnya nggak berkah. Oke, dan itu nanti kalau kita kasih ke anak keluarga gitu juga jadinya hasilnya nggak bagus juga. Nggak bagus juga ya, karena kalau udah ada harta yang haram masuk ke tubuh kita nggak bisa dicuci ya. Kalau harta bisa masih dengan zakat ya. Nah, tapi kalau udah ya mungkin itulah udah masuk darah daging. Jadi darah daging kayak gitu. Jadi anaknya mungkin yang kata orang nakal gitu ya. Ya dalam artinya banyak lah efeknya nanti gitu.
Oke, wah, Masya Allah ya keluarga sip ya. Pembahasan mengenai peran istri sebagai mitra suami dalam ketahanan ekonomi keluarga ini sangat luas sekali gitu. Sampai-sampai membahasnya itu sampai ke upgrading istri, ilmu-ilmunya itu dari kreativitasnya untuk mengolah nafkah yang diberikan gitu ya Bu ya. Sampai kreativitasnya untuk menambah pemasukan dari keluarga. Dan juga sebenarnya ini tidak hanya sekedar untuk menambah keuangan keluarga, tapi juga bisa hal ini kalau dilakukan gitu ya Bu, semakin memperkuat keluarga gitu ya Bu. Kalau mungkin suaminya bisa lebih sayang lagi gitu ya Bu ya. Anaknya bisa lebih bahagia sama mama atau lebih bangga gitu ya Bu. Wah, Masya Allah ya, nggak terasa juga nih pembahasan kita ini udah hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol tentang peran istri dalam membantu ketahanan ekonomi keluarga nih Bu ya. Dan sampai nih kita di ujungnya yaitu closing statement dari Bu El nih, silakan ya Bu. Baik, pada keluarga SIP FM, closingnya yang pertama, jangan malu ya, jangan malu untuk memulai, jangan takut. Ya, di samping jangan malu, jangan takut. Ya, intinya jangan takut. Dan Allah itu sesuai dengan persangkaan kita. Itu aja ininya. Kalau kita itu sudah diawali dengan hal-hal yang negatif dulu, maka itu yang akan muncul dalam tindakan kita juga. Di saat kita sama seperti kita ini, saya lelah gitu. Kalau saya lelah itu ibaratnya mulut kita mengucapkan lelah, itu seluruh yang ada dalam tubuh kita itu menginstruksikan. Jadi saraf kita mulai dari otak itu menginstruksikan pada badan lelah. Apa solusinya? Istirahat. Jadi kalau kita sudah mengatakan lelah, tidak akan ada lagi kerja setelah itu. Kalaupun kita paksain, kerjanya nggak akan membuahkan hasil yang baik, gitu ya. Nah, jadi buat kita semua, termasuk juga untuk saya sendiri juga ya, memotivasi diri sendiri juga. Awali segala sesuatu itu dengan Bismillah, kemudian dengan berpositif. Ya, positive thinking itu sebenarnya harapan kita sebenarnya pada Allah. Ya, bagi apa yang kita harapkan itu dengan positif pikiran kita, dan itu kita tularkan pada orang lain. Ya, jangan positif ke kita kemudian kita nggak tularkan sama orang. Nah, termasuk keluarga kecil kita, yang terdekat kita, suami kita, anak-anak kita, dan seterusnya gitu. Nah, dalam hal rangka sebagai mitra ini, berpatokan bahwa kita ini istri adalah pakaian buat suaminya, suami pakaian buat istrinya, dan kita saling melengkapi, saling menutupi, saling bekerja sama, dan semua itu ya insya Allah yang keluarga sakinah mawaddah warahmah itu bisa kita wujudkan gitu, bisa kita capai. Tapi kalau seandainya kita lebih banyak mengatakan bahwa nafkah itu tanggung jawab suami, kita hanya mengeluh gitu ya, hal itu tidak akan pernah kita capai gitu. Jadi bagaimanapun dalam kondisi apapun, memang yang namanya rumah tangga itu adalah saling melengkapi. Ya, mungkin itu saja. Oke, Masya Allah. Jadi ada beberapa kata kunci yang Vika pegang tadi keluarga SIP. Yang pertama itu jangan malu, yang kedua itu positive thinking dan sebarkan positive vibes gitu ya, kalau kata anak sekarang ya Bu ya. Benar-benar. Sebarkan positive vibes. Lalu juga tadi yang terakhir itu adalah apa ya Bu? Saya lupa ya. Lupa Vika. Kalau dalam suami istri itu ada istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Saling melengkapi suami dan istri. Saling menutupi ya. Ibarat pakaian kita kan saling menutupi itu ya. Kalau robek ya harus ditambah gitu ya. Gitu. Kalau kurang harus ditambah lagi gitu ya. Jangan robek sedikit langsung dibuat. Atau ditambah dirobekin gitu ya. Masya Allah. Jangan, nggak boleh nih keluarga SIP ya. Keluarga SIP, nggak terasa nih ya kebersamaan kita dalam program Beranda Perempuan hari ini sudah 1 jam kebersamaan kita tentang istri mitra suami dalam kekuatan keluarga, ekonomi keluarga. Dan semoga pembahasan kita hari ini dapat menginspirasi keluarga SIP semua. Dan juga bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik nih, dan juga memiliki ekonomi di keluarganya yang bagus-bagus gitu ya Bu ya. Dan keluarga SIP jangan lupa untuk selalu dengerin Beranda Perempuan di jam 10 hingga jam 11, harinya sama selalu di hari Senin. Dan insya Allah kita bakal ketemu lagi nih di minggu depan di waktu yang sama, di hari yang sama, di tanggalnya yang berbeda, tentunya insya Allah dengan narasumber yang variatif lainnya gitu ya Bu ya. Benar.
Vika mohon maaf, dan juga Bu Elni ya, Vika mohon maaf, lahir dan batin ya. Satu lagi mungkin salah. Kalau seandainya ada yang keluarga FM yang ingin ini bisa bergabung dengan Salimah ya tentunya. Ya, karena juga di Salimah itu di samping kita ada bidang ekonomi yang khusus emang akan membantu ibu-ibu untuk berkreatif, untuk memotivasi ya bersama-sama kita untuk menjadikan diri kita seorang istri menjadi mitra buat suami kita gitu. Jadi bisa silakan bergabung ya dengan Salimah. Baik Salimah Sumbar maupun Salimah Kota Padang. Ya. Bisa langsung bergabung aja nih ke Salimah, bisa dicek di Instagramnya Salimah ya Bu ya. Nah, ya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan nih keluarga Sip, dan keluarga Sip jangan lupa kalau Anda ketinggalan nih pembahasan kita di hari ini, bisa banget dicek nanti di YouTube kita di Sip Media, karena itu nanti akan diupload nih tentang bahasan kita hari ini di sana. Jangan lupa dinonton, di like dan juga di subscribe. Vika mohon maaf, pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.